Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Halo semua, berjumpa kembali dengan channel Irama Widya. Pada video kali ini akan dibahas soal penilaian akhir semester atau PAS mata pelajaran fisika kelas 10 semester 1. Soal yang akan dibahas terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Pembahasan soal ini akan dibagi menjadi 2 part. Untuk video part 1 ini akan dibahas 15 soal pilihan ganda. Oh iya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Yuk kita bahas soal nomor 1. Setelah melakukan perumusan masalah dan mengumpulkan keterangan, tahapan sistematis metode ilmiah berikutnya adalah ini soal berkaitan dengan tahapan metode ilmiah ya, tahapan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara yang dilakukan oleh ilmuwan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Nah, caranya itu terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah para ilmuwan itu pertama dia merumuskan masalah. Jadi ada masalah yang ingin dijawab, ada masalah yang ingin dikaji. Nah, setelah merumuskan masalah, ilmuwan itu mengumpulkan keterangan yang berkaitan langsung dengan masalah yang ada. Nah, tahapan selanjutnya setelah itu adalah kita lihat pilihan jawabannya, penarikan kesimpulan, apakah ini? Tidak ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa langsung menarik kesimpulan setelah menggali keterangan yang dibutuhkan untuk perumusan masalah. Pilihan jawaban B, perumusan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara. Dari mana? Dari rumusan masalah yang tadi diajukan di tahapan pertama, gitu ya. Nah, dan ini memang jawaban yang betul ya. Jadi setelah merumuskan masalah dan mengumpulkan keterangan, ilmuwan itu mengajukan atau merumuskan hipotesis dugaannya terhadap permasalahan yang ingin dikaji. Nah, untuk tambahan, langkah selanjutnya setelah perumusan hipotesis, ini kita bisa katakan tahapan ketiga ya. Hipotesis itu diuji melalui serangkaian eksperimen. Jadi pilihan C dan D ini kita bisa katakan tahapan yang keempat. Dari eksperimen, para ilmuwan itu mendapatkan data. Data itu kemudian ditafsirkan dan dianalisis. Ini tahapan kelima. Baru kemudian setelah menafsirkan dan menganalisis data, para ilmuwan bisa memperoleh kesimpulan. Ini tahapan yang keenam. Gitu ya untuk soal nomor 1. Soal nomor 2. Perhatikan produk teknologi berikut ini. Produk teknologi di atas merupakan penerapan dari konsep ini mikroskop ya. Nah, mikroskop itu membantu kita untuk melihat benda-benda yang kecil. Jadi ada perbesaran objek ya di sini. Ada perbesaran objek dengan bantuan lensa ya. Nah, lensa ini yang menuntun kita untuk menentukan pilihan jawaban. Jawabannya adalah yang C ya. Ketika kita berbicara lensa, pasti kita ingat langsung ke optika. Nah, untuk tambahan, pilihan jawaban A itu contoh produk teknologinya itu dongkrak hidrolik ya, yang digunakan untuk mengangkat mobil, dongkrak hidrolik. Termodinamika itu contohnya mesin pendingin atau kulkas ya. Radioaktivitas itu dipakai untuk menentukan umur fosil. Elektromagnetika itu sinar Ronsen ya.
dan banyak ini sebenarnya itu. Oke, ini soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, kalau lihat soal seperti ini, kita fokus dulu ke pertanyaannya ya, baru kita amati tabelnya dengan cermat. Pasangan besaran dengan satuannya dalam SI yang benar adalah, oke, berarti kita diminta untuk memasangkan ya besaran dengan satuan SI yang benar. Kita lihat jumlah zat itu mol. Ini betul ya. Suhu satuan SI-nya itu bukan Celsius tapi Kelvin. Waktu sekon, betul ya. Udah kelihatan nih. Jadi 1 dan 3 yang B. Nah, nomor 4 panjang itu bukan kilometer tapi meter. Kemudian massa itu satuan SI-nya kilogram ya, bukan gram. Selanjutnya soal nomor 4. Tekanan merupakan besaran yang menyatakan besarnya gaya yang diberikan pada suatu luasan tertentu. Dimensi dari tekanan, oke ini ya. Nah, bagaimana mengetahui dimensi dari suatu besaran? Jadi kalau kita memiliki besaran itu kan bisa kita peroleh perumusannya ya. Terus dari perumusan kita bisa memperoleh satuan, dan dari satuan kita bakal memperoleh dimensinya. Nah, di sini yang ingin diketahui adalah dimensi dari tekanan. Jadi besarannya itu tekanan. Nah, perumusannya seperti apa? Perumusannya itu di sini dilihat ya, bahwa tekanan itu merupakan besaran yang menyatakan besarnya gaya pada suatu luasan, atau P sama dengan F dibagi dengan A. Nah, dari perumusan ini kita bisa memperoleh satuan dari tekanan berarti satuan gaya per satuan luas, atau Newton ya, satuan gaya per satuan luas meter kuadrat. Nah, dari sini kita bisa urai lagi nih, kalau Newton itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat per ini meter kuadrat ya. Oke, dari sini juga kita bisa peroleh, biar enakan, kilogram, ini kilogram meter ya, ini meter kuadrat, ini sekon kuadrat. Ini habis 1, jadi diperoleh kilogram meter sekon kuadrat. Nah, dari sini kita bisa peroleh dimensinya. Kilogram itu satuan dari besaran massa, jadi dimensinya kita bisa tulis M ya. Per meter itu satuan dari besaran panjang, ini L ya dimensinya. Sekon itu satuan dari besaran waktu, itu T, ini kuadrat ya. Atau ini kita bisa nyatakan M L-1 T-2. Nah, kita cek pilihan jawaban yang sesuai adalah yang B. Itu ya, ini soal nomor 4. Soal nomor 5. 2 buah plat besi diukur tebalnya menggunakan jangka sorong. Oke ya, ini. Hasilnya digambarkan sebagai berikut. Jadi katakanlah ini plat besi yang pertama, ini plat besi yang kedua. Selisih tebal ini ya, selisih tebal plat besi tersebut menurut aturan angka penting. Oke. Nah, di jangka sorong itu kita tahu ada yang namanya skala utama ya, ini SU yang atas, yang bawah itu SN. Jadi nanti hasil pengukurannya itu adalah penjumlahan dari skala utama dengan skala noniusnya. Kita lihat plat besi yang pertama. Kita lihat angka 0 ya, angka 0-nya itu ada di mana. Jadi kita tandai ya, ini 2, ini 3, satu skalanya itu 1, berarti ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, stop ya, karena angka 0-nya itu berada setelah 2,4 tapi belum nyampe 2,5. Jadi kita bisa tulis skala utamanya 2,4 cm. Nah, skala noniusnya kita lihat ya, yang berimpitnya itu ternyata di sini. Di 1 ya. Ini kan 0, ini 5, jadi satu stripnya itu 1. Artinya dia
0,01 dikali 1 ya, cm, atau ini 0,01 cm. Kita jumlahkan dapat 2,41 cm. Ini untuk yang plat besi 1. Untuk yang kedua di sini ya, kita lihat 1, 2, 3 stop, berarti 2,3 ya, 2,3 cm. Kita lihat yang berimpitnya itu di sini, di 5 ya. Jadi 5 0,01 ya, 0,01 kali 5 itu 0,05. Jadi ini dapatnya 2,35 cm. Nah, selisih berarti kita kurangkan 1 dengan 2. Jadi plat baja yang pertama dikurangi plat baja yang kedua. Dapatnya 2,41, ini 2,35. 6 0 ini 0 ya, 0,06 cm. Nah, karena yang ditanyakan dalam milimeter, lihat pilihan jawabannya, jadi kita bisa konversi ini sama dengan 0,6 mm. Itu ya jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 6. Dua vektor gaya tampak pada gambar berikut. Ini ya, ini F1, ini F2. Jika satu kotak mewakili 1 Newton, maka besarnya resultan kedua gaya. Nah, kita tahu kalau di vektor itu kita bisa uraikan vektor-vektor ke sumbu yang tegak lurus gitu ya. Jadi kita bisa uraikan F1 ke sini, dapatlah ini F1 yang komponen X ya. Kemudian kita uraikan ini ke sini, dapatlah komponen F1 di Y. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah punya dua vektor ini, F1X dan F1Y, ini ya. Jadi itu sudah mewakili vektor yang ini ya. Jadi ini kita bisa anggap nggak ada, terwakili oleh F1X dan F1Y. Begitu juga dengan yang F2. Jadi kita punya ini F2X, ini F2Y. Jadi nanti yang akan kita resultankan adalah F2 yang F1 dan F2 tapi di masing-masing komponennya. Jadi nanti kita peroleh R sama dengan akar dari sigma gaya di X dengan sigma gaya di Y. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini F1-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. F1-nya 5 Newton. F2-nya 1, 2, 3. F2-nya 3 Newton. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5 ya, 5 Newton. Ini 1 Newton. Gitu. Jadi kita bisa peroleh jumlahan di Fx-nya berarti 5 tambah 3, 8 ya. 8 kuadrat tambah ini 5 tambah 1, 6 kuadrat. Jadi kita peroleh ini 64 tambah 36 atau akar 100 sama dengan 10 ya, 10 Newton. Jawabannya yang B. Lanjut dengan soal nomor 7. Masih tentang vektor ya. Dua buah vektor F1 dan F2 masing-masing besarnya 12 satuan. Kedua vektor tersebut membentuk sudut 120 derajat. Resultan, lagi-lagi ini ya yang ditanya, resultan kedua vektor. Oke, kita coba gambarkan. Ini F1, F2-nya membentuk sudut 120. Itu ya, misal. Ini 120 derajat. Nah, dengan metode jajar genjang kita bisa peroleh resultannya. Ini ya. Nah, ini vektor resultan atau kita tulis FR. Yang dirumuskan sebagai FR itu adalah akar dari
F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos theta. Ya, dengan tetanya itu ini theta. Itu. Atau ini 12 kuadrat tambah 12 kuadrat tambah 2 kali 12 kali 12 cos 120. Cos 120 itu adalah minus setengah. Ini 12 kuadrat, ini 12 kuadrat, ini jadi minus ya, ini jadi minus, ini jadi minus. Nah ini ya, ini minus 12 kali 12 kuadrat. Atau ini habis ya, ini sama ini, jadi sisa 12 kuadrat atau ya 12 gitu ya. Jawabannya yang C. Dan dari sini jadi kita tahu, jadi kalau ada vektor yang panjangnya sama 12 satuan, mereka membentuk sudut 120 derajat, maka vektor resultannya juga akan sama besarnya dengan panjang masing-masing gitu. Next, soal nomor 8. Jika dua buah vektor dijumlahkan, maka besar vektor resultannya. Oke, ini masih berkaitan dengan besar vektor resultan. Dan kita diberi dua buah vektor, jadi sembarang ya, dua buah vektornya itu tidak diberitahu besarnya seperti apa, dan arahnya juga tidak tahu. Nah, kita cek pilihan jawaban ya, kita analisis pilihan jawaban. Yang A selalu lebih besar dari salah satu vektor yang terbesar. Oke, kita lihat ya, apakah selalu. Kalau kita punya vektor A 3 satuan atau 3 Newton lah ya, vektornya vektor gaya biar gampang nulisnya. Ini vektor A, kemudian kita punya vektor B 2 Newton. Nah ini vektor resultannya A dikurangi B. Kenapa dikurang? Karena berlawanan arah ya. Ini 3 dikurangi 2, 1 Newton. Ternyata tidak selalu lebih besar dari vektor yang terbesar gitu ya, bahkan lebih kecil juga dari vektor yang kecil. Nah, yang B, tidak mungkin sama dengan salah satu vektor yang dijumlahkan itu. Apakah tidak mungkin sama? Kalau kita ingat lagi soal nomor 7, ini ya. Nah, ternyata vektor resultan itu bisa aja sama dengan dua buah vektor yang diberi, gitu ya. Kasus yang ini, vektornya itu 12, dan ternyata vektor resultannya juga 12. Artinya mungkin sama ya dengan salah satu atau bahkan karena tadi besarnya yang ini sama dengan kedua vektor gitu ya, ini juga berarti salah. Yang C selalu bernilai di antara kedua besar vektor yang dijumlahkan. Nggak selalu ya, ini tidak. Kenapa? Ini juga kelihatan dari sini, vektornya 3 dan 2, resultannya 1, jadi tidak di antara besar vektor yang dijumlahkan. Tidak mungkin lebih kecil, jelas. Ini balik lagi ke sini ya, ini lebih kecil gitu. Dapat bernilai sama dengan besar tiap vektor yang dijumlahkan. Oke, ini ya jawabannya. Ini ya, ini tadi balik lagi ke yang nomor 7, 12 dan 12, ternyata vektor resultannya 12 ketika keduanya membentuk sudut 120 derajat gitu untuk soal nomor 8. Next, soal nomor 9. 3 buah vektor V1, V2, dan V3 mempunyai nilai yang sama, yaitu K. Jika V1 tambah V2 sama dengan V3, maka nilai V1 dikurangi 2V2. Oke. Nah, ini ya, kita dapat bekal dari jawaban-jawaban sebelumnya, dari pembahasan sebelumnya. Jadi, kalau ada dua vektor yang dijumlahkan dan hasilnya juga vektor yang sama ya, itu mungkin ketika ini tadi 12 ya, ini 12 120, artinya ini juga kalau kita punya V1 ke arah sini kemudian punya V2 ke arah sini, ini resultannya V3 ke arah sini, itu kalau ini besarnya K, ini besarnya K, ini juga besarnya K ketika sudutnya
120 derajat. Gitu ya, untuk memahami kalimat yang ini. Nah, jadi kalimat ini membimbing kita untuk menggambarkan vektornya seperti gambar ini. Nah, yang ditanyakan adalah V1 dikurangi V2, V1 dikurangi 2V2. Ini V1, ini V2, 2V2, karena ini minus ya, jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Dua kalinya ya. Nah, ini adalah vektor minus 2V2 itu, karena V2-nya ke arah atas. Nah, berapa resultannya atau berapa hasilnya kita pakai aturan jajar genjang ya, seperti ini. Nah, ini besar vektor yang dimaksud R lah, katakanlah seperti itu. Jadi dari sini R itu kita cari dengan rumus V1 kuadrat tambah ya, ini besar V1 kuadrat tambah besar 2V2 kuadrat tambah 2 kali besar V1 besar dari 2V2 dikali cos. Nah, kayak lihat sudutnya berapa nih? Kalau ini 120, ini 180, berarti ini 60 derajat. Ini cos 60 derajat ya. Sudut pelurus totalnya 180. Oke. Ini K kuadrat, ini 2K kuadrat tambah 2K kali K kali 2K cos 60 setengah. Ini coret sama ini. Ini K kuadrat, ini 4K kuadrat, ini 2K kuadrat. Itu ya. Ini 7K kuadrat ya. 7K kuadrat atau K akar 7. Jawabannya yang E. Itu ya. Ini soal nomor 9. Soal nomor 10. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat. Oke, ini berhubungan dengan arah mata angin. Kita perlu penggambaran arah mata anginnya dulu ya. Barat, yang lengkap. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, berarti 2 meter ke sini. Ini misal 2 meter ya. Kemudian belok ke selatan, selatan ke bawah 6 meter. Ini 6 meter. Dan belok lagi ke timur, timur ke arah sini ya. Timur ini 10 meter. Yang ditanyakan adalah perpindahan. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal. Posisi awalnya ini, posisi akhirnya ini. Perpindahannya berarti sebesar ini ya. Seberapa jauh dia berpindah dari posisi awal ini. Nah, ini kita bisa analisis option sebenarnya ya. Kita lihat nih. Ini arah vektor perpindahannya, ini ke arah mana? Ini ke arah tenggara ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Secara mudahnya. Tapi untuk kita buktikan, karena kita sedang belajar gimana caranya dapat 10. Nah, kita lihat ya. Ini kita gunakan bantuan segitiga ya untuk menggunakan teorema Pythagoras. Ini 6 meter. Nah, ini panjangnya karena segini 10, ini segini 2, berarti segini 8 meter. Nah, panjang ini, panjang sisi miring itu adalah akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ini akar 100 atau 10 ya. Ini jawabannya. Memang 10. Itu. Next, soal nomor 11. Sebuah sepeda motor bergerak ke utara. Oke, kita gambarkan lagi bantuan arah mata anginnya ya. Tadi ini barat, barat laut, utara, timur laut, timur,
tenggara, selatan, barat daya. 50 km per jam ke utara. Utara berarti ke sini ya. Ini 50 km per jam. Kemudian ia berbelok dengan sudut 90 derajat, siku-siku berarti ya, tanpa mengubah kelajuannya ke kiri. Kalau lagi ke utara, ke kirinya itu berarti ke arah sini, ke arah barat. Tanpa mengubah kelajuannya berarti ini juga 50 km per jam. Nah, perubahan kecepatan. Oke, kalau ini kita katakan V1 ya, ini katakan V2, berarti perubahan kecepatan itu adalah ini ya, V2 dikurangi V1 gitu. Kalau V2 kurang V1 kita bisa gambarkan vektor yang ini, V2 nya ke arah sana, karena V1 ke arah sini berarti negatif min V1 itu arah sebaliknya gitu ya, atau di sini ya, ini V2, V1 sebaliknya sini, ini V1. Nah, vektor resultannya adalah ini gitu ya. Ini yang dinamakan perubahan kecepatan atau V2 dikurangi V1. Nah, dari sini juga sama ya dengan soal sebelumnya, kita bisa memperoleh bahwa arahnya tuh dia ke sini, ke barat daya ya. Jadi jawabannya yang C dengan besar 70 km per jam. Ini tadi sama dengan Pythagoras ya. Jadi kayak kita tulis ini V2 kurang V1 ya, besarnya gini, 50 kuadrat tambah 50 kuadrat, atau ini 50 akar 2 ya, atau karena akar 2 itu 1,4, jadi ini kalau 1,4 ini 70 km per jam. Itu untuk soal nomor 11 ya. Soal nomor 12. Oke, nah ini berbeda ya dari soal sebelumnya karena di sini disajikan grafik. Grafik hubungan antara kecepatan V dan waktu T dari mobil P dan mobil Q seperti gambar berikut. Oke, ini grafiknya ya. Mobil P menyalip mobil Q setelah P menempuh jarak. Oke, ini kata kuncinya. Menyalip. Apa arti menyalip? Menyalip itu ketika jarak yang ditempuh P atau SP itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh Q. Gitu ya, menyalip itu. Nah, untuk mengetahui jarak dari grafik, kalau kita diberikan grafik V terhadap T, maka jaraknya itu kita bisa peroleh dari luas di bawah kurva ya. Jadi luas di bawah kurvanya itu menyatakan ini jarak ya, jarak itu. Artinya kita nanti tinggal nyari luas di bawah kurva. Nah, kita lihat ya, berarti ini luas P itu sama dengan luas Q gitu kalau kita terjemahkan dari grafik. Nah, luas P karena ini segitiga berarti setengah kali alas, alasnya itu T, kali tinggi, tingginya itu V. Nah gitu, ini untuk si P ya. Nah, yang Q itu panjang kali lebar ya, karena ini bentuknya seperti ini. Jadi ini tinggal V kali T gitu. Nah, karena dari grafik mereka berangkat bersamaan, waktunya sama ya, waktu P dan waktu Q. Nah, ini Q ya tadi. Jadi kita tinggal mencari kecepatan saat P berpapasan dengan Q ya. Ini setengah pp, berarti ini kecepatan Q itu konstan. V-nya itu 20 ya. Jadi 20. Jadi kita peroleh PV itu adalah 40 meter per sekon, atau ini adalah kecepatan mobil P saat menyalip mobil Q gitu ya. Atau 40 itu di sini nih, kita gambarkan di sini aja nih. Nah, di sini. Kapan itu terjadi? Kita substitusi ya. Jadi kita cari nilai T-nya. Atau dari grafik kita lihat biar mudah ya.
Jadi pada detik ke-40 itu kecepatannya 20. Nah, ini karena perubahan kecepatannya konstan. Lihat dari sini, ini detik ke-20 kecepatannya 10, detik ke-40 kecepatan 20. Ini lihat detik ke-60 kecepatan 30. Nah, di detik ke-80 kecepatannya 40. Artinya mereka si mobil P menyalip Q itu di detik ke-80 second gitu ya. Nah, kita substitusi langsung ya. Jadi LP setengah kali 80 kali 40. Coret dapat 40 kali 40 1600 meter. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 13. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 30 meter per sekon. Ini V-nya ya, ini V0 di atas permukaan tanah. Setelah 2 detik, ini T-nya, arah vektor perpindahan kecepatan dan percepatan yang benar. Oke, ini termasuk materi gerak vertikal ya. Ini gerak vertikal ke atas. Oke, ini ada benda misalnya, ini dilempar vertikal ke atas. Gitu ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan bahwa arah percepatan itu G itu ke bawah ya. Jadi arah vektor percepatan itu selalu ke bawah. Dari sini berarti ini keliru, ini juga keliru. Nah, kemudian arah vektor perpindahan, karena perpindahan itu dari posisi awal ke posisi akhir, itu karena naik ya. Sekalipun dia di fase sedang turun, arah vektor perpindahan itu akan tetap ke atas. Jadi ini keliru, ini juga keliru. Tadi berarti ini juga keliru ya, karena dari sini gitu. Itu maksudnya. Nah, jadi kita tinggal fokus ke B dan C. Antara arah vektor kecepatannya ke atas atau ke bawah. Nah, kita lihat waktu 2 detik itu dia sedang di mana. Nah, waktu untuk mencapai titik tertinggi itu adalah V0 per G atau 30 per 10, 3 sekon ya. Jadi waktu untuk mencapai titik tertinggi itu adalah 3 sekon. Artinya 2 detik itu dia masih bergerak naik ke atas, belum mencapai titik tertinggi, katakanlah di sini lah. Artinya vektor kecepatannya itu masih ke arah atas. Jawabannya berarti yang B. Oke, sekarang nomor 14. Sebuah batu dilemparkan dengan sudut 45 derajat terhadap sumbu X horizontal dalam arah X positif. Jika hambatan udara diabaikan, grafik kecepatan terhadap waktu yang merepresentasikan Vx terhadap T dan Vy terhadap T yaitu oke, ini kata kuncinya nih, dilemparkan dengan sudut 45. Artinya gerak yang akan terjadi adalah gerak parabola. Itu ya. Nah, ini gerak parabola. Ini 45 derajat. Itu ya, melengkung seperti ini. Gerak parabola itu untuk sumbu X itu gerak lurus beraturan GLB, untuk sumbu Y itu GLBB. Nah, artinya nanti V-nya konstan. Kalau ini V-nya berubah. Gitu ya. Jadi kita tinggal melihat grafik Vx terhadap T yang konstan V-nya dan GLBB yang sumbu Y yang GLBB. Nah, kita lihat V yang konstan itu ini dan ini. Tapi perhatikan grafik yang ini di bawah 0 ya. Jadi yang memenuhi gerak seperti ini itu yang 2. Yang 2 itu berarti ini nih. Nah, di antara ini atau itu.
Ya, di antara C dan D ini tidak mungkin. Nah, GLBB, grafik GLBB itu adalah yang mana? Yang 3 ya. Ini GLBB. Jadi kalau kita ilustrasikan gerakannya itu ketika ke atas dia memiliki kecepatan, kemudian di titik tertinggi itu 0. Jadi kecepatannya tuh makin lama makin menuju 0 seperti ini, lihat. Kemudian ketika berbalik kecepatannya tuh makin besar tapi di arah sebaliknya atau negatif, yang arah sini. Itu ya jawabannya yang C. Soal nomor 15. Sebuah bola ditendang ke atas dengan sudut elevasi ini theta ya, atau alfa atau apapun. Dan kecepatan awal ini V0 40 meter per second, ini G 10, ketinggian maksimum. Nah, ini yang ditanya, ketinggian maksimum atau Hmax atau Ymax ya. Ymax nya itu. Nah, kita langsung gunakan rumus untuk mencari ketinggian maksimum. Ini V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini ya. Nah, ada lagi satu lagi Xmax atau jarak horizontal atau jarak terjauh. Ini sering ketukar ya. Kalau ini kita lihat aja nih, gampang untuk mengingatnya. Ini X, ini Y. Jadi kalau Y itu di atas, X itu di bawah. Jadi ini turunin ke bawah nih. Jadi ini V0 kuadrat sin, ini di atas turunin jadi sin 2 theta ya. Ini sin kuadrat theta, ini sin 2 theta. Ini 2 ini turunin ke bawah, jadi tinggal G-nya aja ya. Supaya tidak tertukar. Nah, kita akan menggunakan rumus yang ini. Oke. V0-nya 40 kuadrat 40 kali 40 gitu ya. Kemudian sin kuadrat theta sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3 tapi kuadrat per 2G, G-nya itu 10. Terus ini bisa itu coret, ini coret, ini tinggal 2. Jadi ini 80, ini 3/4 ya. Atau ini coret sama ini 20, jawabannya adalah 60 meter. Sekian pembahasan PAS Fisika Part 1, semoga bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Nantikan video pembahasan PAS Fisika Part 2-nya hanya di channel Irama Widya. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye.